Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ibu dan bapak kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita untuk menghadapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, malam yang ke-24, alhamdulillah, dari Ramadan yang telah anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kesempatan yang paling berharga, bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang membawa peluang untuk keampunan dosa, bulan yang membawa rahmat khususnya untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan, didukung oleh kesehatan, didukung oleh kekuatan, dan ditentukan oleh keimanan, alhamdulillah, yang masih Allah anugerahkan kepada diri kita. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mereka sangat cinta, mereka sangat punya keinginan hadir bersama kita di rumah Allah yang suci ini dalam rangka untuk menegakkan malam-malamnya Ramadan. Hanya saja mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatannya terganggu, walaupun betapapun keimanannya mantap, namun kaki tak bisa dilangkahkan, tangan tak mampu untuk diayun. Mereka ada yang terbaring saat ini di rumah sakit dalam perawatan, ada yang sedang istirahat di rumah masing-masing. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudara-saudara kita yang pada kesempatan ini sedang dialami dan dicoba oleh Allah dalam keadaan sakit, ya Allah, Engkau cabut penyakitnya dan Engkau berikan kesembuhan. Kiranya saudara-saudara kami untuk masa yang akan datang dapat berbareng dan bergandengan tangan dengan kami untuk hadir di rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, tahun yang lalu mungkin juga ada teman-teman kita yang bersamaan dengan kita hadir di masjid ini, namun panggilan sudah datang, kontrak sudah berakhir, Allah panggil dia ke alam baka. Maka dari itu juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil lebih duluan daripada kami, mereka punya hajat, mereka punya keinginan juga untuk menambah amal ibadahnya, ya Allah. Namun kesempatan sudah berakhir, kontrak sudah habis, Engkau panggil dia, ya Allah. Maka dari itu juga kami mohonkan kehadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya dan terima segala amal ibadahnya yang sempat dia lakukan dalam kehidupannya sebagai ibadah-ibadah yang makbulah, ibadah yang dibalasi dengan pahala yang berlipat. Jadikan kuburnya, ya Allah, sebagai bagian taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesabaran. Kiranya penyakit yang dia terima dengan kesabaran juga bernilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah.
Pada kesempatan ini dengan kelengkapan kita hadir dari generasi yang paling kecil yang dapat kita golongkan kepada generasi anak-anak. Kita sangat bangga. Inilah dianya generasi yang kita harapkan hadir puluhan tahun ke depan sebagai pengganti generasi kita pada hari ini. Tapi sungguh-sungguh demikian, kita perlu koreksi, kita perlu inspirasi yang positif kepada mereka, penjelasan kepada mereka bahwasanya mereka kita ajak ke masjid bukan sama dengan mereka dibawa ke PlayStation, bukan sama diajak pergi sekolah, tetapi rumah Allah ini punya ketentuan. Mengapa mereka kita bawa ke rumah Allah ini? Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi perlu juga kita ingat, hal ini tidak hanya cukup disampaikan di masjid, tidak akan cukup hanya disampaikan oleh pengurus, tidak cukup hanya disampaikan oleh beberapa orang, tetapi setiap anak itu kata Allah melalui Nabi kita, adanya aturan dari rumah tangga kita masing-masing. Adanya penjelasan, adanya ketentuan, adanya syarat yang harus mereka turuti. Alhamdulillah mereka mau hadir di masjid. Tapi alangkah baiknya di saat kita berada di dalam masjid dan rumah Allah ini, kita lepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kita dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertekad, kita berniat datang ke rumah Allah lain tidak hanya untuk beribadah, sholat, zikir, kemudian baca Al-Quran mana yang dapat atau membaca mana yang bisa kita baca. Sudahlah betapa banyaknya waktu yang sudah kita sita dalam kehidupan kita untuk dunia kita. Apakah waktu yang hanya tidak beberapa lama ini masih kita barengi dengan urusan-urusan dunia kita? Alangkah ruginya kita. Apakah kita yakin dan percaya selamat sampai ke rumah? Belum tentu. Dan jadikanlah dan anggaplah bahwasanya ibadah kita pada kesempatan ini adalah merupakan ibadah yang terakhir yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan sesudah ini. Maka kita bertekad, jadikan ibadah kita adalah ibadah yang terbaik. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab kepada generasi kita hari ini? Ya, kita bersama pada umumnya. Pada khususnya, kembali pertanyaan itu harus dijawab dan ditantang oleh orang tuanya masing-masing. Ibu dan Bapak, terutama anak-anak kami sekalian, kiranya kita stop dari perbuatan-perbuatan lainnya. Begitu juga anak-anak kami para remaja, SMP, SMA ke atas, yang alhamdulillah pada kesempatan ini ananda semua hadir di masjid ini. Coba kita pergunakan waktu yang hanya sekejap, mengingat masa lalu dan merenungkan masa yang sudah lewat. Kita coba renungkan bagaimana penderitaan orang tua kita di waktu membesarkan kita. Betapa banyak waktunya yang tersita, jam tidurnya yang terkuras dalam rangka membesarkan dan membelai kita di waktu kecil. Lalu kita pikirkan sejenak berapa banyak waktu yang telah kita sita untuk mendoakan mereka. Kita coba renung, kita coba pikirkan betapa banyak waktunya yang tersita, makannya yang tidak bisa sempurna lantaran kita merengek, menangis dan terjaga di tengah malam. Betapa banyakkah ibadahnya yang kadang-kadang terlalai lantaran mengurus dan membesarkan kita. 1, 2, 3, sampai 4, sampai 5 anaknya yang diurusnya. Mereka tak pernah merasa bosan. Mereka tak pernah merasa jemu. Bahkan mereka tak pernah merasa jengkel. Dengan penuh kasih sayang, mereka tekun, tabah untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya. Maka pada hari ini kita selaku generasi pemuda, generasi remaja yang sudah dibesarkan oleh orang-orang tua kita, mari sama-sama kita renungkan bahwasanya sekejap waktu ini kita pergunakan dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, orang tua kami di waktu kami masih kecil banyak waktunya yang tersita. Begitu juga kita yang tua-tua pada hari ini pasti kita punya orang tua. Hanya saja mungkin sudah berada di alam yang lain. Maka dari itu apakah sudah sewajarnya kita untuk memberikan
kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai suatu kewajiban yang disampaikan oleh Allah. Hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Ingat hadirin yang berbahagia, kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua terletak sejajar dengan kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun betapa taatnya pengabdian yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang tuanya banyak air matanya yang jatuh ke dalam. Perasaannya hibah. Air matanya berlinang melihat kelakuan dan perangai kita pada hari ini. Sementara waktu kita sangat kita pikirkan dan kadangkala tidak sempat membaca doa kepada orang tua kita. Apakah itu tidak termasuk jadi anak-anak yang durhaka? Dan apalagi yang pada hari ini orang tuanya masih hidup, ternyatanya masih membuat mereka gundah dan gulana. Mereka tidak mengharapkan masalah harta dan kekayaan, akan tetapi hanya mereka butuh perhatian. Mereka butuh belayan, mereka butuh penghargaan, mereka nanti adalah doa daripada kita. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita bersyukur generasi muda kita pada hari ini. Mereka hadir di masjid ini, tapi jangan kotori, jangan nodai apa yang telah kita lakukan ini dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menghabiskan pahala daripada ibadah kita itu. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Sebagai untuk pelengkapnya, kita kutip firman Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai contoh, sebagai ikutan bagi kita. Di saat Nabi Yakub akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi panduan di dalam kehidupan kita dalam rangka membesarkan generasi, dalam rangka mencetak pioner-pioner harapan kita di masa datang. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Di saat maut akan menjemput Nabi kita Yakub, di saat ajalnya sudah hampir tiba, anak-anaknya mereka kumpulkan. Lalu apa yang dipertanyakan oleh Yakub? Apa yang dirisaukan oleh Yakub apabila Nabi kita itu telah meninggal, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya tidak terlepas dari pertanyaan akidah. Pertanyaannya pertanyaan keyakinan. Apa yang ditanyakan kepada anak-anaknya? Izqala li banihi. Apa yang diungkapkannya kepada anak-anaknya? Hanya satu keyakinan yang perlu dipatri. Karena itu adalah merupakan kunci kesuksesan masa datang. Ma ta'buduna mim ba'di. Hai anak-anakku, sepeninggal aku nantinya kamu akan menyembah apa? Setelah aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu hidup belakang saya, lalu kamu akan menyembah apa? Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat kita jadikan sebagai catatan penting di dalam kehidupan kita. Kalaulah pertanyaan ini kita ajukan kepada anak-anak kita pada hari ini, lalu apakah jawaban yang akan mereka berikan kepada kita? Hai anak-anakku, andaikan umur bapak, umur ibu pendek, akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu akan menyembah apa? Lalu punya keyakinan yang bagaimana? Sementara pada hari ini yang perlu kita pertanyakan, selagi badan masih kuat, selagi tenaga masih ada, selagi kesempatan Allah berikan, apakah kita sudah mampu untuk mengkoreksi kebenaran daripada sholat anak-anak kita? Kalau sholat saja tidak benar, kita khawatir puasanya bisa jadi benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, masalah keyakinan akan melahirkan amal soleh. Masalah keimanan akan melahirkan aktivitas. Maka dengan ini tentunya masalah sholat adalah merupakan bahagian terpenting di dalam kehidupan kita. Karena nampak pengaruhnya. Sholat akan memberikan polisi, akan menjadikan polisi di dalam kehidupannya. Akan terhindarnya kita dari perbuatan salah.
akan terbebasnya kita dari perbuatan mungkar adalah diukur dari kebenaran sholat. Masalah sholat saja mereka masih belum mengerti. Oh, anak saya kan sudah masuk sekolah. Jangan Bapak Ibu percaya bahwa saya kopramnya sudah selesai di sekolah formal. Jangankan di sekolah formal, pondok pesantren pun masih belum bisa menjamin sepanjang di rumah tangganya tidak ada kepedulian, panutan, dan contoh yang bisa mereka tiru. Karena tidak akan mampu. Nak berangkatlah sholat, nak berangkatlah ke masjid, nak pergilah mengaji. Sepanjang kepedulian daripada orang tuanya, tentunya sulit hal ini kita wujudkan. Karena dalam suatu hadis Nabi pernah mengingatkan bahwasanya adanya suatu perintah di saat anakmu berumur 7 tahun, bawa, ajari, suruh, kemudian contohkan kepada mereka masalah sholat. Lanjutan hadis, apabila umurnya sudah mencapai 10 tahun, mereka juga masih belum mampu, masih belum mau, dan masih belum benar pelaksanaan sholatnya, lakukan teguran, lakukan hukuman, lakukan pemukulan yang mendidik. Kapan kita bisa tahu sholatnya tidak benar kalau kita tidak memperhatikan mereka? Kapan kita tahu sholatnya belum sempurna kalau tidak kita menjadi pemicu di dalam kehidupannya? Maka dengan ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, setelah sholatnya benar, keyakinannya utuh, kemampuan dalam berbuatnya sempurna, tentunya kita berharap sebahagian waktunya sebagaimana Allah telah berikan kesempatan, setiap ibadah yang wajib dibarengi dengan kesempatan melaksanakan ibadah yang sunat. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini yang bisa kita petik? Allah meyakini bahwasanya kemampuan kita sangat terbatas. Maka dari itu Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita agar manusia beriman itu memperoleh kesempurnaan. Aja kecek orang tua, ko ado laku nan makanan timbun, ko ado sayur nan makanan uleh, ko ado senteng nan makanan bilai. Koh dia ibadah sunat yang akan menempelnya. Tapi kita khawatir Bapak dan Ibu, jangankan akan melaksanakan sholat sunat, untuk diam sebentar saja sesudah sholat, anak-anak kita sangat kekurangan waktu. Mereka banyak disibukkan oleh kehidupan duniawi mereka. Mereka disibukkan oleh permainan. Mereka disibukkan oleh kemajuan dan teknologi. Apakah sains teknologi itu tidak perlu kita sikapi dengan positif? Perlu. Tetapi jangan kita lalai. Di samping adanya manfaat, juga mudaratnya tak kalah pentingnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, agar mereka mampu untuk menyisihkan waktu mereka setiap sesudah sholat, di mana saja mereka sholat, di mana saja mereka beribadah, selesai sholat wajib mereka diam sebentar, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan kepada kedua orang tua. Bukakan pintu rahmatmu, bukakan pintu taufik dan hidayahmu. Lalu mereka barengi dengan sholat sunat. Alangkah bangganya orang tua yang punya anak demikian. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalaulah tidak kita didik pada hari ini, kalaulah tidak kita bina pada hari ini, sebagaimana anak-anak Nabi Yakub berkata, setelah pertanyaan itu muncul, mata buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku? Dengan kontan dan penuh keyakinan anaknya berkata, qalu na'budu. Kami ya Allah, jangan kami ya Bapakku, jangan ragu tentang kami. Kami akan tetap menyembah Tuhan yang Bapak sembah. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalaulah ini terjadi pada generasi kita pada hari ini, kita pertanyakan hal demikian. Nah, kalau Bapak sudah tiada, bagaimana kamu nanti sepeninggal kami? Apakah kamu akan tetap sholat? Apakah kamu akan tetap punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ini adalah harapan satu di antara tiga. Di saat kita dipanggil oleh Allah, yang menjadi investasi dan tabungan yang tak putusnya adalah waladun solihun yad'ulah. Anak-anak yang ditinggalkan itu menjadi generasi yang soleh, yang selalu memberikan doa dan mengirimkan doa kepada kita. Karena kehadiran orang tua dalam kehidupan kita ini sangat besar. Kita yang pada hari ini sukses, jangan berkata itu adalah dasar keterampilan, kepandaian, kelihayan, dan kecakapan kita pada hari ini.
dan mungkin tidak kalah pentingnya, itu adalah merupakan perwujudan doa orang tua kita pada waktu dulu terhadap anaknya memperoleh suatu generasi yang dapat berkembang, berkarir dan sukses dalam kehidupannya. Maka apakah tidak sangat sepantasnya kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Maka inilah yang merupakan tugas kita. Bagaimana generasi kita ini menyadari bahwasanya ibadah itu harus dilaksanakan secara utuh. Ibadah itu harus dilaksanakan secara sempurna. Ibadah itu harus dibarengi dengan ibadah sunat. Semoga kesempurnaan ibadah itu bisa kita nikmati. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Sudahlah kita berusaha secara maksimal, lalu kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, itulah hanya sebatas kemampuan kami untuk melakukan kewajiban. Andaikan masih ada yang kurang, ya Allah, kami serahkan kepadamu. Kiranya engkau menilainya dalam keadaan sempurna. Tetapi apabila usaha belum kita lakukan, pekerjaan belum kita tunaikan, kewajiban belum kita bayarkan, jangan berharap itu dikatakan sebagai tawakal. Maka untuk itu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, sangat-sangat merugilah kita kalau sekiranya waktu-waktu yang Allah sediakan ini, Ramadan yang Allah berikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sempat kita isi dengan meraih keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keteledoran kita masa lalu, terhadap kealpaan kita pada waktu yang lalu, terhadap kelengahan kita dalam rangka mendidik generasi pada waktu yang sudah. Pada hari ini kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tertutup kemungkinan kelalaian itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan 3 solusi kita tata kehidupan masa depan. Yang pertama, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menyelamatkan kita hidup, yang akan memberikan kita bisa sempat meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan solusi dalam surat Maryam, salah satu di antaranya pada ayat yang ke-60. Apa dianya? Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan peningkatan keimanan. Jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kemudian dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tingkatkan keimanan kita dan kita perbaharui keimanan kita. Lalu kita tempa dengan amilus sholihat. Dalam wujud nyata terlihat adanya suatu perubahan. Kita khawatir kalau sekiranya di dalam kehidupan kita tidak terjadi perubahan. Siapa yang akan melakukan perubahan? Ya kita awalnya. Allah telah menyampaikan dengan tegas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum. Allah tidak akan merubah suatu masyarakat. Allah tidak akan merubah suatu jemaah apabila jemaah itu sendiri, masyarakat itu sendiri, pribadi itu sendiri bertekad dalam dirinya, berniat dalam hatinya untuk melakukan suatu perubahan. Mudah-mudahan kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia dengan bertekad keyakinan yang mantap, berbekalkan daripada istighfar kepada Allah. Mari mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menjadikan hari ini kita dengan ibadah yang lebih sempurna, ibadah yang lebih mantap, ibadah yang lebih tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling indah, tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan akan bisa diraih dengan berawal daripada ibadah yang sempurna. Untuk itu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, jangan dibuang percuma ibadah saum kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa ada arti dalam kehidupan. Mudah-mudahan janji Allah akan terwujud sepanjang ibadah puasa bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kaum muslimin, waktu yang masih tinggal yang Allah sediakan untuk kita ini akan dapat kita isi, akan dapat kita benahi dengan tekad seperti yang tadi. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pesan kepada anak-anak kami para remaja, jadikanlah orang tua kita pada hari ini yang masih sempat bertemu dan berjumpa dengan orang tuanya, jadikanlah orang tua kita itu sebagai ladang amal untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kami
yang orang tuanya sudah berangkat mendahului kami. Apakah orang tua juga masih bisa dijadikan ladang amal? Masih. Mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya teman sejawatnya masih punya, mari kita bina kekeluargaan kepada mereka. Karena dalam rangka berbakti kepada orang tua, satu di antaranya adalah dengan menjalin silaturahim kepada karib kerabatnya yang dipergaulinya semasa hidupnya. Dengan demikian berbuat baik kepada orang tua tak ada batasnya. Berdoa kepada Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Berikan kelapangan dalam kuburnya dan berikan rahmat sepanjang waktu. Jadikan dia sebagai hambamu dan hambamu yang soleh dan soleha. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan berbekal seperti yang tadi, mari kita perhatikan generasi muda kita. Anak-anak kita terutama di saat mereka lengah, di saat mereka terpedaya, di saat mereka lalai, mari kita ingatkan. Mari kita beritahu, karena itu adalah merupakan tugas kita. Man minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Andaikan engkau melihat suatu kemungkaran, engkau punya kemampuan, engkau punya kesanggupan, dan engkau punya kesempatan, tegur dia, cegah dia dengan tanganmu. Fa illam yastati, apabila engkau tidak sanggup, apabila engkau tidak punya kesempatan, fa bilisanihi, tegur dia dengan lisanmu. Andaikan itu juga tidak bisa kamu lakukan, maka tegurlah dia dengan ketetapan hatimu bahwasanya kemungkaran itu kamu tidak reda terjadi. Tapi ketahuilah itu adalah selemah-lemah iman. Untuk itu kaum muslimin, selagi kita bertantangan, bergandengan dan rapatkan saf, insya Allah kekuatan masih terjadi dalam rangka membina kekuatan, membangun amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masjid kita yang megah, bangunannya yang indah, mari kita isi dengan semangat memakmurkan masjid dengan kegiatan amaliyah yang tegak di dalamnya. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dengan keyakinan mantap mereka berkata, sholatku akan diterima oleh Allah, ibadahku akan diterima oleh Allah, insya Allah sholatku akan menjadikan aku terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu dan bapak kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dan dayahnya kepada kita semua dalam rangka membangun generasi, dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga yang potensial keagamaannya. Generasi-generasi yang tangguh dalam keimanannya, yang kita harapkan mereka hadir sebagai generasi pengganti yang mampu untuk mencegah perbuatan mungkar, mampu untuk memajukan kemakmuran masjid, mampu berbuat yang ma'ruf di tengah-tengah sudah bercampur aduknya antara yang hak dengan yang batil. Ya Allah, jadikanlah kehidupan hari ini kami lebih baik daripada hari kemarin. Ya Allah, jadikanlah hari ini kami hari yang sangat berbahagia bagi kami, dan berikan kemampuan kepada kami mengisinya dengan ibadah-ibadah yang Engkau nilai sempurna di sisi-Mu ya Allah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.